sejahtera bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Hari ini tanggal 20 Agustus 2022 kita sama-sama hadir di Westin Hotel Jakarta sebagai saksi atas perjanjian nikah kudus yang akan dilakukan oleh kedua terkasih kita, Karel dan Rachel. Sebentar lagi kita akan memulai acara ibadah ini. Saya mohon bantuannya untuk handphone bisa diubah ke silent mode atau dinonaktifkan supaya tidak mengganggu kelancaran ibadah hari ini. Ibadah pemberkatan nikah hari ini akan dilayani oleh Jakarta Praise Community Church yang akan dipimpin oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Saya undang kita semua untuk mulai ibadah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Engkau jadikan, hari yang indah Tuhan, di mana hari ini kami akan menjadi saksi atas kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada Karel dan Rachel hari ini Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, pimpin dan bertahta atas semua yang terjadi di hari ini Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu yang senantiasa kami tinggikan dan kami agungkan. Amin. Saat ini kita akan memulai prosesi masuk yang akan diawali oleh Parents of the Groom. Saya panggilkan dengan hormat Bapak Pandu Nuswo Satyo Setia Bakti dan Ibu Lis Anggriani. Mama dan siblings of the bride, Ibu Christina Yuwana dan Natasha Wendy. Siblings of the groom, Patrick Ivan Setia Bakti dan Stephanie Rahel Kristianto, Abigail Setia Bakti dan Adi Mulya Sanjaya. Berikutnya pastinya adalah pria yang paling berbahagia hari ini. Kita panggilkan Karel Ivan Setia Bakti. Sebentar lagi kita akan menyambut bride and the father, tapi akan diawali oleh groomsmen dan bridesmaids, Panji dan Rema, Ipung dan Ivana, Robert dan Feby.
Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. And let's welcome Rachel Abigail Ronadi bersama ayah tercinta Bapak Jeffrey Ronadi Yap. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Saat ini Bapak Jeffrey Ronadi Yap akan Rachel. Surely to the sea, darling, so it goes something. Saya persilahkan untuk seluruh tamu, jemaat dan keluarga untuk duduk kembali. Hari yang penuh kebahagiaan pastinya. Dan saat ini kita akan menyaksikan prosesi penyalaan lilin yang akan dilakukan oleh kedua mama. Saya panggilkan Ibu Liz Anggriani dan Ibu Christina Yuwana untuk menyalakan lilin yang ada di depan sebagai perlambang kasih, berkat, dan kehadiran dari kedua keluarga. Sebagai ungkapan rasa syukur dari Karel dan Rachel, di masing-masing bangku kita sudah ada buku liturgi yang sudah dipersiapkan dan kita mau menaikkan beberapa buah pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita hari ini. Mari saya undang jemaat Tuhan dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Kami mohonkan hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita nyanyikan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Sing Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stand with all I am. I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Oh, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship you. Yes. I will worship you. Forever I will. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship. Forever I will. I will worship you. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. I will worship you. I will worship. Oh, I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship you, worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live,
confession that I sin with all I am. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Kau jadikan buat kami. Kami bersuka cita di dalamnya. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan baik. Dan kebaikan-Mu itulah akan kami rasakan, yang terus akan kami alami dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami hadir untuk menjadi saksi pemberkatan nikah kudus antara kedua anak-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang bekerja dan firman Tuhan yang sebentar didengar menjadi bekal buat mereka berdua dan juga buat kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya nih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini saudara diundang hadir untuk menjadi saksi pernikahan kudus antara Karel Ivan Setia Bakti, putra daripada Bapak Pandu Nuswo Sajito dan Ibu Lis Anggriani yang akan segera menikah dengan Rachel Abigail Ronadi, putri daripada Bapak Jeffrey Ronadi Yap dan Ibu Christina Yuwana. Sudah duduk di depan saya dengan baik Karel dan Rachel. Bagaimana? Karel dan Rachel, apa kabar? Nervous? Apakah ini perlu dilanjutkan? Oke, keep going. Alright. Kenapa saya bertanya ini? Karena di dalam iman kita sebagai orang percaya Yesus, pernikahan itu bukan tiket pulang pergi ya. Pernikahan itu merupakan sebuah komitmen dan sifatnya single trip ya. Sekali kita pergi nggak bisa kembali lagi ke tempat semula ya. Jadi nggak ada lagi perkataan pulangkan aku ke rumah orang tuaku dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya bertanya. So kalau kamu masih ragu-ragu ya kita makan-makan aja setelah ini. Jadi dilanjutkan? Alright. Saya mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak saya yang perempuan itu very adventurous. Dan kami punya kesempatan untuk pergi ke beberapa theme park yang ada di muka bumi ini. Salah satu hal yang dia senang lakukan adalah naik roller coaster. Dan mamanya nggak mau nemenin. Saudaranya laki-laki juga nggak mau nemenin kalau itu terlalu mengerikan. Terpaksa saya yang nemenin. Dan saya ini sudah naik roller coaster yang macam-macam modelnya. Salah satu yang mengerikan menurut saya atau yang paling menakutkan menurut saya, terutama buat dia seharusnya, adalah pada saat kami ada di Universal Studio di Jepang. Mungkin kalian pernah ke sana, mungkin ada juga yang pernah hadir di situ. Jadi setelah nunggu sekian lama di ruangan itu ngantri sampai kira-kira 1 jam lebih, akhirnya kita sampai. Dan saya baru lihat keseriusan daripada roller coaster tersebut ya. Terus saya tanya sama anak saya ini, masih mau dilanjutkan apa tidak? Dia bilang masih Dad. Kita udah ngantri 1 jam lebih, masa mundur dari sekarang? Oke, saya bilang, no problem. Tapi begitu kita semakin lama semakin mendekat, saya tanya lagi sama dia, are you still willing to do this? Dia bilang, iya Daddy, kenapa tanya lagi? Oke. Terus kemudian saya naik situ dan saya ketahui bahwa pada saat kita duduk, saya tanya sekali lagi sama dia, are you still willing to do this? If you want to cancel, kita masih bisa keluar lagi nih, mumpung belum diklik gitu ya, seat beltnya belum dipasang. Dia bilang ngeri sih katanya gitu. But kita sudah sampai sini anyway. Kita terusin aja yuk. Ayo saya bilang gitu. Kemudian begitu diklik, udah gak bisa mundur lagi. Dan mulai jalan pelan-pelan. Mulai jalan tinggi pelan-pelan.
Terus kemudian dia mulai semakin pegang lengan saya dengan kuat, semakin lama semakin kuat, dan giliran udah sampai di puncak terus mulai turun. That's it. Ya, kita teriak sama-sama, ya. Kita, ya, itu rasa mual, rasa macam-macam di situ. Tapi begitu yang saya mau beritahukan kepada kalian di sini adalah itu yang namanya komitmen. Ya, begitu diklik, udah gak bisa mundur. Begitu ini dimasukkan nanti itu, cincin, diklik, there is no turning back. Mau ngeri kek, mau mual kek, mau marah kek, harus dijalankan sampai pada akhirnya. There's no quitting di tengah-tengah jalan. Bisa ngerti, Carol dan Rachel? Itu komitmen. Banyak orang tidak mengerti bahwa pernikahan merupakan sebuah komitmen. Semua tentu menjalani pernikahan dengan cinta, semua tentu menjalani pernikahan ya sebagian besar dengan optimisme. Tetapi untuk menunjukkan kepada kalian bahwa pernikahan itu tidak mudah, lihat saja dengan berapa banyak orang di sekitar kita bahkan yang bercerai. Atau kalaupun tidak bercerai, mereka tidak bisa menikmati pernikahan mereka. Padahal pernikahan itu Tuhan bentuk buat kita manusia supaya kita bisa menikmatinya. Tapi kenapa kita nggak bisa menikmati? Karena kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan mau. Kita tidak memperhatikan aturan main yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalian tidak bisa main sebuah sport, sebuah olahraga apapun itu kalau kalian tidak mengerti aturan mainnya. Kalian tidak bisa menyaksikan sebuah pertandingan kalau kalian tidak mengerti aturan mainnya. Dengan segera kalian akan merasa bosan. Betul apa tidak? Dulu saya tidak mengerti olahraga golf. Saya pikir golf bukan olahraga. Saya suka olahraga. Saya lakukan banyak jenis olahraga, involve bahkan dalam beberapa klub dan lain sebagainya. Tetapi saya nggak pernah suka sama yang namanya golf. Jadi saya nggak pernah nonton juga, bosan buat saya nonton. Habis ada bola kecil di tengah lapangan yang sangat besar. Dipukul sekenceng-kencengnya, habis itu dicari lagi, mana nih bola. Ya, begitu ketemu bukannya dikantongin, dipukul lagi sekenceng-kencengnya. Kemudian dia cari lagi gitu. Saya pikir ngapain buang-buang waktu. Sampai suatu kali saya dijebak sama teman-teman saya orang Australia, orang bule waktu saya pelayanan di Melbourne. Mereka tahu saya nggak suka main golf, saya nggak interested sama sekali. Tetapi karena saya bertamu di tempat mereka, saya harus berkhotbah di situ. Pagi-pagi jam 5:30 dijemput rame-rame sama beberapa orang, dibawa ke lapangan golf, terus kemudian dikasih stick golf, diajarin dan dijajak main. Out of, courtesy, cuman mau being nice to them, saya mencobanya. Baru tahu bahwa itu permainan yang sangat sulit. Habis itu pulang dari situ, I make a decision. I will master this. Saya coba untuk lakukan ini. Which is I did. Ya. Dan sekarang saya bisa menikmati permainan golf. Saya bahkan bisa menemukan diri saya nonton pertandingan golf di depan televisi sendiri. Dulu saya nggak pernah berpikir saya bisa melakukan hal tersebut karena sebetulnya berbeda dengan semua olahraga yang lain. Betul nggak ya? Olahraga yang lain tuh komentatornya seru banget gitu, terus ngomong terus gitu sepanjang pertandingan. Kalau golf kan nggak, tenang gitu, nggak ada suaranya, cuman ya toh, sepi banget gitu. Komentatornya juga ngomongnya cuma sedikit-sedikit gitu ya. Kalau tinju atau berenang atau atletik atau basket apalagi sepak bola, kan komentatornya ngomong terus. Televisi kita rame. Tapi saya bisa menikmati karena saya mengerti aturan mainnya. Kenapa banyak orang menikah nggak bisa menikmati pernikahan mereka? Karena mereka nggak ngerti aturan mainnya. Waktu saya masih kecil dulu, ya, saya suka main sepak bola. Orang tua saya suka kasihan sama adik saya sebab adik saya nggak diajak sama teman-teman saya, terus saya disuruh ngajak.
Terus saya bilang sama orang tua saya, dia nggak ngerti aturan main, Mam. Saya bilang gitu. Masa bola ditendang ke gawang kita sendiri? Gitu. Ini marang rusuhin, saya bilang gitu. Mendingan dia gak usah main. Gitu. Nah demikianlah orang yang gak ngerti peraturan terus nekat mau nikah gitu ya. Bukannya bawa energi yang positif, tetapi kemudian malah ngerusui gitu. Malah merepotkan, sehingga membuat kita tidak bisa menikmati pernikahan kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan buat kalian. Ayat ini terdengar biasa, tetapi setelah saya pikir-pikir ayat ini sungguh luar biasa. Ya. Diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 dikatakan, ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Ayat ini berkata demikian, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Ayat yang biasa, banyak pendeta khotbahkan juga. Saya juga pernah khotbahkan ayat ini. Sampai suatu hari ayat ini seperti lompat dari buku, kemudian nempel di kepala saya. Saya bilang ini ayat sangat aneh. Karena kalau hari ini saya ngomong di depan semua saudara yang hadir, termasuk kamu kalian berdua, Carol dan Rachel. Kalau saya bilang begini, hari ini ku berhadapkan kepada kamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saya yakin 100% tidak ada yang mau pilih kematian dan tidak ada yang mau pilih kutuk. Siapa yang mau? Semua orang mau kehidupan, semua orang mau berkat. Iya apa tidak? Kalian pun pasti ingin menikah, mau hidup pernikahan kalian dan mau diberkati. Pertanyaannya kenapa sesuatu yang sangat obvious ini ditanyakan sama Tuhan? Kan gak perlu nanya sebetulnya. Kalau nanya itu paling tidak ada chance buat orang untuk pilih yang satu. Betul gak? Tapi there is no chance buat orang normal untuk pilih kematian dan kutuk. Tapi kenapa ditanya? Terus kemudian dia kasih suggestion lagi. Pilihlah kehidupan, dia bilang gitu. Supaya engkau hidup, engkau maupun keturunanmu. Sampai saya mengerti suatu hari bahwa cara pikir Tuhan itu berbeda dengan cara pikir manusia. Jalannya pun berbeda dengan jalan manusia. Jalan menuju kehidupan dalam firman Tuhan itu ternyata melalui kematian. Justru kalau kamu mau mati, dia katakan kamu akan menikmati kehidupan. Tapi kalau kamu nggak mau mati, maka kamu akan menikmati kematian. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 sampai 25 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Dikatakan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi jalan menuju kepada kehidupan adalah melalui kematian. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap keinginan daging. Itu yang membawa pada kehidupan. Artinya kalau hari ini kamu mau pilih kehidupan, kamu mau pilih berkat, berarti kamu harus bersedia mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap ego kamu sendiri, mati terhadap keinginan dagingmu sendiri. Nah dalam konteks pernikahan, kalau kalian mau pernikahan ini diberkati Tuhan, kalau kalian mau menikmati kehidupan, sampai anak cucumu menikmati kehidupan dan berkat, maka Carol dan Rachel harus berani untuk mati terhadap keinginan diri sendiri. Artinya apa? Harus berani saling mengalah satu sama lain. Tidak cari menang-menangan dalam adu argumentasi. Banyak orang menikah, mau konseling sama hamba Tuhan, sebetulnya cuma satu yang diinginkan, yaitu mau cari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan mereka gak akan berhenti sampai ketemu hamba Tuhan yang membenarkan salah satunya. Tergantung siapa yang minta. Ya kalau sang suami yang minta, dia akan cari hamba Tuhan yang akan membenarkan dia. Kalau hamba Tuhan itu salahkan dia, maka dia akan bilang hamba Tuhan ini kurang peka, tidak diurapi Tuhan. Pantesan gerejanya gak maju-maju dan lain sebagainya. Terus cari hamba Tuhan yang mau membenarkan dia. Demikian juga yang wanita, sama aja.
Tetapi mereka lupa bahwa mereka bukan lagi dua, tapi mereka satu. Artinya kemenangan satu orang, kemenangan bersama. Kekalahan satu orang adalah kekalahan bersama. Tidak ada yang merusak pernikahan lebih cepat daripada daging yang tidak mau disalibkan. Kalau mau menang-menangan setiap kali adu argumentasi, mau menangnya sendiri sampai main pukul dan lain sebagainya. Tidak ada yang lebih cepat merusak pernikahan daripada hal-hal tersebut. Kalau tidak mau ngalah, tidak mau melepaskan pengampunan, ya, menahan kesalahan pasangannya, mengingat-ingat kesalahan pasangannya, merendahkan dia senantiasa, apalagi di depan banyak orang. Selalu berkata negatif, selalu highlight kelemahannya, bukan kekuatannya. Tidak ada yang merusak pernikahan lebih cepat daripada hal-hal tersebut. Jadi sebetulnya ketahuilah Rachel dan Karel, sebetulnya waktu kalian jalan pelan-pelan tadi ke sini, itu sebetulnya ibaratnya ya, itu kalian jalan ke pejagalan. Gitu. Yaitu belajar untuk apa? Mati. Tapi kalau kalian gak mau mati, mau menang-menangan setiap kali adu argumentasi, mau menangnya sendiri, sampai kemudian cari bolo ya, cari kawan-kawan dan lain sebagainya, hanya untuk memenangkan diri sendiri, gak mau ngalah dan lain sebagainya, maka sebetulnya kalian sedang memilih kematian atas pernikahan ini. Kalian sedang memilih kutuk atas pernikahan ini. Tapi kalau kalian mau mengalah, kalian cepat dalam melepaskan pengampunan, kalian saling memuji satu sama lain, ya, tidak membesar-besarkan kesalahan pasangan kalian, berani untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, maka kalian sedang memilih kehidupan dan no wonder kalau Tuhan memberkati kalian. Berkat Tuhan itu bukan cuma dalam bentuk uang. Uang itu the least that you want. Ya. Banyak orang yang punya uang tapi sakit, cancer umpamanya. Uangnya enggak berarti, kalau dia bisa bayar semuanya untuk hilangkan kansernya, dia pasti akan lakukan. But that's another story. Banyak orang enggak bisa punya taste. Bisa beli makan tapi enggak bisa punya taste, buat apa juga? Bisa nginep di hotel yang indah, tapi nggak bisa tidur, sama juga. Bisa ngerti yang saya maksud? Jadi itu yang saya mau bagikan kepada kalian, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Bagaimana caranya? Die to self, belajar untuk mati terhadap diri sendiri. Let it go, menangkan istrimu, menangkan suamimu, biar dia senang. Kamu tahu kalau kamu yang benar, tapi biar aja dia yang senang. Kesenangan dia, kesenanganmu juga. Buat apa memenangkan sebuah argumentasi kalau kamu tahu itu akan merusak sebuah keintiman? Buat apa? Katakanlah kamu dimenangkan oleh pendeta, oleh teman-temanmu, kamu yang benar, istrimu yang salah. Kamu feeling good, tapi kamu gak diajak omong 2 minggu. Buat apa memenangkan sebuah argumentasi tapi kehilangan keintiman? Gak ada untungnya, tidak ada yang diuntungkan, dua-dua gak diuntungkan, apalagi anak-anak. Jadi pernikahan ini kalau bagus, yang diuntungkan banyak. Anak-anak kalian nanti dan juga kedua orang tua. Tidak ada kado yang kamu bisa berikan kepada kedua orang tua lebih daripada pernikahan yang bahagia. Orang tua bisa tidur nyenyak tahu anaknya diperlakukan dengan baik dan anaknya bahagia dengan pasangannya. Itu adalah kado yang paling baik. Tapi coba bayangkan kalau kalian berantem terus, kalau kalian saling gontok-gontokan satu sama lain. Bagaimana orang tua bisa tidur dengan nyenyak? Setiap kali ada telepon atau SMS masuk di tengah malam, panik langsung, heart rate-nya naik tinggi. Karena tahu bahwa anaknya sedang dalam kesulitan besar. So do it right. Do it right before God. Itu saja dari saya, gak akan panjang lebar. Saya akan bacakan aturan mainnya sekarang.
Saya ambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur ini bukan sesuatu yang natural, tapi supernatural. Nanti kalau udah punya anak-anak tahu, kamu gak usah ngajar anakmu komplain, dia bisa sendiri, expert bahkan, master di bidangnya. Tetapi kamu harus ajar mereka untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk mengucap syukur, kamu harus ingatkan mereka sama semua yang baik yang mereka terima. Demikian juga, kamu gak mungkin bisa mengucap syukur atas pasanganmu kalau yang kamu ingat-ingat semua yang negatif dan semua yang lemah tentang dia. Tapi kamu segera bisa mengucap syukur kalau kamu ingat apa yang baik dari dia. Kemudian dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Itu dia, jangan mau menang-menangan sendiri. Baru kemudian, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Istri akan dengan sendirinya nunduk kalau suaminya behave seperti itu. Gak usah disuruh nunduk, dia nunduk sendiri. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi, Karel, sering-sering mandikan istrimu dengan perkataanmu. Orang mandi itu kan jadi seger, mandi itu jadi bersih gitu ya. Jadi jangan kotori dia dengan perkataan. Puji dia. Bersyukur akan dia dan berterima kasih atas apa yang dia lakukan. Kemudian dikatakan demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31 merupakan pesan kepada kedua orang tua, dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ibaratnya negara sekarang ini, kedua anak Anda sedang membentuk negara yang baru. Sekarang bentuk campur tangan terhadap negara yang berdaulat tanpa diminta bisa menyebabkan perang besar. Nah, kita nggak mau perang di dunia ini, kita mau damai sejahtera. Jadi biarkan negara baru ini membentuk sendiri aturan rumah tangga mereka, ya atau undang-undang dasar, undang-undang rumah tangga mereka sendiri, ya. Meskipun aneh mungkin di mata kalian, jangan masuk sebelum diminta. Kemudian dikatakan rahasia ini besar, tetapi aku masukkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Umur saya 25 waktu ayat ini Tuhan sampaikan kepada saya. Belum menikah, saya menikah umur 32. Tapi saya mengerti ayat ini dari sejak saya umur 25. Karena pernikahan itu merupakan blueprint dari hubungan Kristus dengan jemaatnya. Waktu gedung ini belum dibangun, sudah ada blueprintnya lebih dahulu. Blueprintnya sudah menunjukkan kepada yang siapapun yang melihat gedungnya nanti kayak apa. Tapi kalau blueprintnya rusak, tidak ada yang bisa membayangkan gedungnya kayak apa. Itu sebabnya kenapa iblis suka merusak pernikahan. Sebab kalau blueprintnya rusak, pernikahan rusak, maka anak cucumu akan kesulitan untuk mengenal kasih Bapa di surga itu kayak apa. Orang-orang yang ada di sekitarmu akan kesulitan untuk mengenal kasih Tuhan itu seperti apa. Karena mereka nggak punya blueprint yang jelas. Tetapi kalau blueprintnya jelas, maka saya yakin kamu gak akan kesulitan untuk menceritakan kasih Tuhan. Bagaimana anak-anakmu harus berhubungan dengan Tuhan. Mereka cukup lihat bagaimana papanya mencintai mamanya, bagaimana mamanya memperlakukan papanya, adore papanya dan lain sebagainya. Mereka dapat ide bagaimana kasih Tuhan yang sebenarnya. Kemudian ayat yang terakhir dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau tidak ada yang kamu ingat dari semua yang saya katakan tadi, keterlaluan sih, cuman kalau tidak ada yang kamu ingat yang satu ini. Yang diinginkan oleh semua suami di dunia ini, Rachel, adalah hormat dari istrinya.
yang diinginkan oleh semua istri dari suaminya itu adalah cinta kasih dari suaminya. Bukan berarti istri gak perlu dihormati, tapi bahasa seorang wanita tentang hormat itu melalui cinta. Bukan berarti suami gak perlu dicintai, tapi bahasa laki-laki tentang cinta itu adalah melalui hormat. Seorang istri yang dicintai akan cenderung menghormati suaminya. Seorang suami yang dihormati akan mudah untuk mencintai istrinya, demikian juga sebaliknya. Seorang istri yang tidak dicintai akan kesulitan untuk menghormati suaminya. Seorang suami yang tidak dihormati akan sulit untuk bisa mencintai istrinya. Ini, pengetahuan ini sudah 2000 tahun yang lalu ditulis oleh Paulus. Baru saja diketemukan oleh seorang profesor, seorang doktor namanya Eggerichs. Dan dia tuliskan dalam sebuah buku Love and Respect. Diambil dari sebuah research yang dia lakukan selama 20 tahun atas 2000 pasangan di University of Washington. Ditanya apa sih the most ingredients of successful marriage? Dan semuanya come down to these two things. Love and respect. Amin. Saya minta Karel untuk bangkit berdiri dan Rachel juga. Saya akan bertanya beberapa hal. Dipikir baik-baik sebelum dijawab. Pada saudara Karel Ivan Setia Bakti, maukah engkau untuk mengambil Rachel Abigail Ronadi sebagai istrimu yang satu-satunya dan yang sah di hadapan Tuhan dan berjanji untuk menjadi seorang pemimpin, seorang imam buat keluargamu? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Maukah engkau berjanji untuk setia kepadanya dalam segala musim kehidupan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Kalau pada masanya nanti Tuhan mengaruniakan anak-anak kepada kalian berdua, maukah engkau membesarkan mereka dalam takut akan Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Berikan mic-nya kepada Rachel. Rachel Abigail Ronadi, maukah engkau untuk menerima Karel Ivan Setia Bakti sebagai suamimu yang satu-satunya dan sah di hadapan Tuhan dan berjanji untuk menjadi seorang penolong, menjadi seorang cheerleader buat dia, menjadi seorang pasangan yang sepadan buat dia? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Kalau pada masanya nanti, apakah kau mau untuk berjanji untuk setia kepadanya dalam setiap musim kehidupan? Apakah jawab? Ya, saya bersedia. Kalau pada masanya nanti Tuhan mengaruniakan anak-anak pada kalian berdua, maukah engkau membesarkan mereka dalam takut akan Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Kembalikan mic-nya sama Karel, saya minta kalian berhadapan-hadapan. Saya minta kalian untuk menyampaikan janji nikah kalian sendiri. Saya minta ini direkam. Jadi kalau lupa bisa dipasang kembali videonya. Dan semua yang hadir di sini diminta untuk mendengar baik-baik. Sehingga karena saudara datang sebagai saksi. Jadi kalau ada apa-apa saudara bisa bilang, saya dulu datang loh waktu kamu berjanji, saya saksinya gitu. Udah siap? Pandang pasanganmu dan ucapkan janji nikahmu sendiri. Silahkan, Karel duluan. Hai Ber. Hari yang spesial ini, aku bersyukur banget. Aku tahu, enggak dari pertama kali kita ketemu, kita pacaran, kita tunangan, dan sampai detik ini, gak mudah. Mungkin aku bukan seseorang suami idaman buat kamu. Aku gak bisa romantis, gak bisa kasih surprise. Selalu gagal dan selalu kamu lebih pintar, selalu ketebak. Tapi hari ini hari yang sangat spesial buat aku. Thank you so much, udah setia, udah selalu kasih semangat buat aku. Aku ingat banget, kamu nemenin aku di rumah sakit, kamu gak pulang. Thank you. Sampai detik ini pun gak pernah keluar dari kata-kata kamu. Kepikiran untuk kita tidak
melanjutkan sampai pernikahan sesuai mimpi kita ini. Dan dengan anugerah Tuhan, pada hari ini, saya, Karel Ivan Setiabakti, mengambil engkau, Rachel Abigail Ronadi, menjadi istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, hamba, dan jemaat. Dan saya berjanji, saya akan selalu setia di setiap kehidupan kita, di perjalanan kehidupan kita. Saya akan terus mengasihi kamu, saya akan terus menjaga kamu, saya akan selalu ada di samping kamu, dalam keadaan baik maupun kurang baik, sehat maupun sakit, bahagia, sampai maut memisahkan kita. Dan aku berdoa, pada hari ini, detik ini, kita akan membangun pernikahan kita, rumah tangga kita, dengan dasar takut akan Tuhan, kasih, kesetiaan, ketulusan, cinta yang murni. Dan Beb, sama-sama terus ya. Thank you so much. Ya, berikan tepuk tangan buat Karel. Sekarang Rachel akan menyampaikan janji nikahnya, silakan. Kalau aku bawa contekan, lumayan agak panjang sih kayaknya dibanding kamu punya. My dear Karel, falling in love with you was very unpredictable. He is the guy who wore t-shirt and joggers, who asked me out for my first date at McDonald's. And yeah, that's why I love you, because you're a very simple man with a big heart, full of dream and ambitions. You brought light and smiles into the room, and I'm so thankful of that, because you've been through my ups and downs, especially at my darkest moment. When I lost my brother, you never left my side and my family. When we're still dating a few years ago, your health journey was my biggest Goliath, because I see that as a blessing, and sometimes it's my struggle as well. But you changed my life through that. And you changed my lifestyle, and like from using an Android to an Apple product. I changed that. Not only that, you're a great influence to my family as well, even though their characteristic was as hard as rock. But you know I'm not very good at words, so I'm gonna make my promise very short. So I promise that your days will never be boring. There will be a lot of adventure for both of us, and I will question everything that you do. But again, because of the sermon just now, I will not try to win the argument. But there will be a lot of deep conversation and brainstorming about the things we are passionate about. And again, I promise I will never complain to wash the dishes after your midnight snack, because I know you like to eat at the middle of the night. And I will never complain about your doctor appointment and hospital visit, but instead I will always be right there next to you. And of course, I know I'm not a great cook like Nana Mirdad, or a great workout partner like Andrea. Or neither I have a great voice like Raisa, okay, the one that you like. But I will always be there for you. I will always be in your team. I will love you and care for you endlessly. And finally, I will always remind you to use your skincare every day, every night. So I, Rachel, take you, Karel, to be my lawful husband, to have and to hold from this day forward, in good times
and in bad times, and in sickness and health, for richer, for poorer, until death do us part. Berikan tepuk tangan buat Rachel tentunya. Sekarang keduanya akan menyematkan cincin tanda cinta kasih mereka. Silahkan. Kalian berlutut. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kami sudah mendengar kedua anakmu, Karel, Ivan, Setia Bakti, dan Rachel, Abigail, Ronadi, berjanji satu dengan yang lain di hadapan hamba-Mu, kedua orang tua mereka, dan semua sanak saudara, famili, serta teman-teman yang datang ke tempat ini. Maka dengan kuasa yang Kau berikan sebagai hamba-Mu, aku tetapkan keduanya jadi pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak untuk diceraikan oleh manusia. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang memberkati covenant relationship ini. Dua menjadi satu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan apa yang terikat di bumi tidak untuk, akan terikat di surga dan tidak untuk diceraikan oleh manusia. Aku berdoa supaya Engkau memberkati Karel sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang imam buat keluarganya. Kuduskan benih yang ada dalam tubuhnya, sehingga anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kehidupan mereka nanti bertumbuh kembang tanpa kekurangan satu apapun juga. Berikan kepada dia hikmat dan perkenanan Tuhan, sehingga dia mampu untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Setiap jalannya diberkati Tuhan. Apa yang dia kerjakan diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dia dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit, dari segala pertemanan yang keliru. Berdoa supaya Engkau memakai Karel sebagai orang kepercayaan-Mu, sehingga berkat Tuhan bisa Engkau titipkan dalam hidupnya, dan dia menjadi saluran berkat buat banyak orang. Aku berdoa dia senantiasa menemukan istrinya berkata, aku bangga punya suami seperti Engkau. Dan hamba-Mu berdoa supaya nantinya anak-anaknya pun akan senantiasa berkata, aku bangga punya papa seperti Engkau. Mampukan dia bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi karena kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam dia. Lalu aku berdoa juga untuk Rachel supaya Engkau memberkati Rachel Tuhan sebagai seorang penolong, sebagai seorang cheerleader, sebagai seorang teman yang setia buat suaminya. Kuduskan kandungannya sehingga anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kandungan tersebut bertumbuh kembang tanpa kekurangan satu apapun. Jadi anak-anak yang sehat, yang menyenangkan hati orang tua dan siapa saja yang bertemu dengan mereka dan menjadi pahlawan iman buat generasinya. Aku berdoa supaya senantiasa Rachel menemukan suaminya bahagia
mempunyai istri seperti dia dan anak-anaknya pun suatu hari berkata, aku bangga punya mama seperti engkau. Aku berdoa supaya pernikahan ini menjadi contoh, menjadi berkat, jadi teladan buat banyak orang yang mengenal mereka. Dan mereka jadi orang-orang di mana para singles look up to, jadi teladan. Aku berdoa supaya pernikahan ini membawa kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan bangkit berdiri keduanya. Berhadapan-hadapan sekali lagi, bisa. Dan Karel boleh membuka tutup penghalang Rachel dan kamu boleh menciumnya kalau kamu mau. Pelan-pelan supaya bisa diabadikan. Mesti tanya mereka. Udah dapat? Alright. Oke, sekarang saya akan melayani keduanya dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang pertama buat mereka sebagai pasangan suami istri. Saya minta para hadirin untuk tenang sebentar. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Terima kasih Gianni dan Vio. Tadi kedua mama kalian sudah menyalakan lilin yang ada di kiri kanan ini sebagai simbol kalian membentuk keluarga yang baru. Silahkan untuk menyalakan lilin yang ada di tengah bersama-sama. Sekarang Karel gandeng istrimu, ketemu papa mama, dan berterima kasih kepada mereka. Silahkan. Oke. Thank you buat papi mami. Aku mau cuman ngomong, kalian udah nggak usah khawatir lagi.
tenang. Aku udah ada Rachel yang selalu jagain aku. Udah gak usah khawatir tentang kesehatan aku. Aku mau ngomong, aku minta maaf atas semua kesalahan, hal apapun yang mungkin kurang berkenan. Mungkin aku sebagai anak nggak bisa selalu bahagia di kalian. Aku dari dulu kecil selalu nggak betah di rumah, nggak pernah ikut liburan bareng sama kalian. Tapi deep down bukan karena aku nggak sayang kalian, aku sayang banget sama kalian. Dan menurut aku kalian jangan pernah berpikir gagal sebagai orang tua. Ingat, dari mulai pernikahannya Patrick, Abigail, dan sekarang aku, kalian udah sukses. Setahun bertiga kita married. Dan sorry aku gak bisa kasih hadiah apapun sama Patrick, Abigail juga. Tapi ingat, satu kata, satu kalimat ini yang aku mau kasih tahu kalian. Kalian udah gak usah ingetin aku lagi untuk senyum di depan kamera. Karena mulai hari ini aku udah bahagia banget. Dan seperti kata Pastor Jeffrey, hadiah terbesar buat keluarga kita ini, kita semua bahagia. Dan itu janji aku ke kalian, hadiah terbesar yang aku akan kasih ke kalian, aku akan selalu senyum lagi. Dan aku udah ada punya Rachel. Thank you so much for everything. Mami, Papi juga nggak bisa kasih apa-apa, tapi cuma bisa kasih hadiah. Ini finally bisa married. I know kita susah setelah kehilangan Joe, but my gift to you is now that I have a husband that will take care of me, and he will be your son as well. So it's my greatest gift, and I'm thankful for everything. Kalian udah jadi sosok orang tua yang sangat kuat, dan contoh pernikahan kalian tuh I very look up to. Whatever you guys been through, I've learned what are the things that I don't want and what are the things I want from your marriage, and that we will pass on, and we will try to be a better couple, so that your true and that your hardworking mental and mom juga you're loving and caring. That I learned much from you guys to become a great wife for Karel. So thank you for everything, including to this wedding. I'm sorry that I cannot give anything to you guys, but I'm gonna say I'm very happy that I have Karel with me, and I hope you guys are happy as well to
to have him as your new son. Thank you. Ya, siap. Digandeng coba tangannya. Ya, mari saya undang saudara semua bangkit berdiri. Mari kita sambut pasangan yang paling baru di Jakarta, Tuan dan Nyonya Karel Ivan Setia Bakti. Kita sudah sampai di akhir daripada pemberkatan nikah kudus ini. Mari kita berdoa karena kita memulainya di dalam doa. Kita juga akan mengakhirinya di dalam doa. Kita berdoa sebentar. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kalau kami sudah menjadi saksi antara untuk pemberkatan nikah kudus antara kedua anakmu, Karel dan Rachel. Berdoa supaya apa yang sudah dimulai di dalam nama Kristus akan terus berjalan dengan baik. Roh Kudus memimpin mereka every step of the way, every season of their lives. Berdoa supaya hidup mereka memuliakan nama-Mu. Untuk semua yang akan dilakukan setelah ini, berdoa supaya Kau memberkati dan banyak orang yang diundang juga akan ikut bergembira, berbahagia, merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Karel dan Rachel. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih, kebaktian telah selesai, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemana engkau pergi, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidupmu. Dan semua yang percaya katakan, amin, amin. Saya persilahkan untuk seluruh keluarga dan tamu untuk duduk kembali. Sebelum kita akhiri ibadah pemberkatan nikah kudus ini, sebentar lagi Karel dan Rachel akan menyampaikan terima kasih mereka untuk para tamu dan rekan-rekan yang hadir secara online. Namun saat ini Karel dan Rachel akan berfoto bersama dengan Pastor Jeffrey Rahmat. Saat ini Karel dan Rachel akan memberikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang ikut foto dulu. Oke. Silakan foto bersama Pastor Jeffrey dan juga orang tua dari Karel dan Rachel. Terima kasih Pastor Jeffrey. Oke. Untuk Papa dan Mama mungkin dipersilakan untuk duduk kembali terlebih dahulu. Saat ini Karel dan Rachel akan memberikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang hadir secara online. Oke, saya mewakili dengan istri dan kedua orang tua kami dan keluarga besar tentunya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini pagi hari ini.
Dan tentunya kepada teman-teman, sahabat, om, tante, semua yang streaming juga mengikuti posisi kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan semoga kalian terberkati dengan semuanya. Terima kasih. Oke. Dengan demikian acara ibadah pemberkatan nikah kudus hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan dan harap kesabaran dari tamu dan keluarga sekalian. Kita akan melanjutkan dengan foto bersama.